بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama saya sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh peserta kajian QOI atau kajian kitab Al-Arba'un Al-Ukhrawiyah atau kajian kitab Nurul Hidayah fi Al-Arba'in Al-Ukhrawiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kajian ini adalah kajian hadis yang kita adakan setiap beberapa bulan sekali, dan yang kita kaji adalah kitab-kitab arba'in yang berisi 40 hadis, karena mengikuti adat para ulama rahimahumullah ta'ala yang mengumpulkan 40 hadis dalam bab-bab tertentu. Termasuk di antara mereka adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan yang paling awal mengumpulkan 40 hadis adalah Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Tujuan kita mempelajari kitab-kitab kecil seperti ini supaya kita lebih semangat menghatamkan atau menyelesaikan pengajian kitab. Karena kalau kitab-kitab yang tebal biasanya belum selesai kajian, belum selesai sampai khatamnya kitab, sudah pada berhenti dari pengajian. Maka kita sengaja adakan kajian untuk majelis QOI ini, kitab-kitab hadis yang tipis-tipis yang isinya hanya sekitar 40-an hadis al-arba'in. Baik arba'in yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu atau juga arba'in yang ditulis oleh para masyayikh kontemporer. Demikian juga kitab arba'in yang banyak saya tulis yang sumbernya rata-rata dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Meskipun tidak hanya dari kitab Al-Jami' As-Shaghir saja, ya, dari beberapa kitab pun kita juga mengambilnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah saya ingin menjelaskan kenapa muncul kitab Nurul Hidayah fi Tartibil Ahwalil Ukhrawiyah, yang artinya sinar petunjuk dalam urutan kondisi-kondisi ngeri di akhirat, atau dikasih judul Al-Arba'un Al-Ukhrawiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan akhirat. Kitab ini saya tulis pada saat wafatnya guru kami Al-Ustadzah Nur Hidayah rahimahullahu ta'ala pada bulan Maret, sama dengan bulan ini, bulan Maret, pada 2 tahun yang sudah lampau. Maka kajian seperti ini, kalau orang-orang saudara-saudara kita dari Nahdliyin dianggap sebagai haul, ya. Sementara kita tidak mengadakan haul sama sekali, tetapi ini bertepatan pada hari wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala, atau pada bulan wafatnya beliau pada bulan Maret pada 2 tahun yang lalu. Maka setelah beliau wafat rahimahullah, kemudian saya terbersit untuk menulis buku ini. Dan karena beliau namanya adalah Ustadzah Nur Hidayah, maka saya kasih judul buku ini sesuai nama beliau untuk mengenang jasa-jasa beliau. Demikian juga para masyayikh kami dan para guru-guru kami yang mereka sudah berjasa di dalam mengajarkan ilmu agama kepada kami rahimahumullahu ta'ala. Maka di dalam buku ini pada bagian muqaddimah saya jelaskan di sini, ya. Saya bacakan, tetapi saya tidak akan terjemahkan secara lengkap, hanya kesimpulannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana biasa, tulisan supaya berkah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya 2. Yang pertama adalah sunnatullah, atau apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW bagi yang menganggapnya hadis yang sahih. Beliau mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'.
setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus dari berkah. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi di dalam kitab Al-Arba'in, dan hadis ini kata Syekh Albani dhaif, tetapi kata Syekh Nawawi rahimahullahu taala hadis ini sahih. Maka diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Qala Rabbuna, berkata pemelihara kami. Ini lam ketemu ra boleh dibaca idgham, maka saya baca qala Rabbuna. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa lahwun wa la'ibun, kecuali sia-sia dan permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, dan sungguh kampung akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Lahiya ini haknya disukun, memang ada dua qiraah, boleh lahiya, boleh lahya. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka itu mengetahui. Ini surat Al-Ankabut ayat 64. وهذه رسالة قيدتها يوم وفاة شيختنا الأستاذة نور هداية أم عمار، وكان آخر درسها لنا في تفسير سورة يوسف تقريبا، فرحمها الله وأسكنها فسيح جنته، وذلك أواخر رجب مضر 1442 هجرية أو مارس 2021 ميلادية، فسميتها كاسمها رحمها الله نور الهداية في ترتيب الأهوال الأخروية، وتصدقت بهذه الرسالة على المسلمين، وتصدقت بثواب هذه الصدقة على روحها رحمها الله، فاللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين. وهذا أوان الشروع في المقصود، فأقول مستعينا بالرب المعبود. Jadi ringkasnya, beliau guru kami Ustazah Nur Hidayah wafat pada akhir bulan Rajab, dan bulan Rajab itu disebut Rajab Mudhar nama lengkapnya karena orang-orang Mudhar sangat menghormati bulan Rajab, tidak seperti kafir-kafir yang lain. Mereka banyak melanggar keharaman Allah pada bulan Rajab itu. Itu pada tahun 1442 Hijriah atau Maret 2021 Miladiyah. Nah, sekarang kita sudah Maret 2023 Miladiyah, berarti sudah 2 tahun yang lalu. Kemudian buku ini saya sedekahkan untuk kaum muslimin sehingga tidak diperjualbelikan PDF-nya maupun cetakannya dari saya, tetapi kalau ada yang mencetaknya kemudian menjualnya maka dipersilahkan. Kemudian pahala sedekah ini saya hadiahkan kepada roh beliau rahimahullahu ta'ala, dan menghadiahkan pahala sedekah seperti ini disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat Nabi yang bapaknya mati kafir. Maka beliau mengatakan, "Laukana musliman, andaikan bapakmu yang mati itu seorang muslim, fa'taqtum anhu, lalu kalian memerdekakan budak untuk bapak. Au tasaddaqtum anhu, atau kalian sedekah untuk bapak. Au hajajtum anhu, atau kalian haji untuk bapak. Balaghahu dzalik, niscaya pahalanya sampai kepada beliau." Hadis riwayat Abu Daud, derajatnya sahih. Nah, inilah dasarnya menghadiahkan pahala sedekah kepada orang yang sudah mati sampai kepada mereka dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Adapun menghadiahkan pahala amal-amal saleh yang lain, pahala salat, pahala membaca Quran dan lain-lainnya, itu diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tidak bisa pahala amal saleh secara umum sampai kepada orang yang mati. Karena ini masalah gaib. Sementara masalah gaib perlu ada dalil yang jelas. Sementara di sini tidak kita temukan dalil yang jelas, sehingga tidak bisa dikatakan semua amal soleh bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang mati. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi tadi bisa, ya. A'taqtum, memerdekakan budak, bisa pahalanya sampai kepada orang mati. Sedekah bisa, demikian juga haji bisa. Dan kalau kita perhatikan, ini semuanya adalah amal-amal harta. Memerdekakan budak ini harta, sedekah ini harta, haji ini juga mengeluarkan harta. Maka seperti salat, demikian juga baca Quran, ini sangat tidak pantas atau sangat tidak akurat kalau dikiaskan atau disamakan dengan sedekah. Membaca Quran tidak perlu harta, salat tidak perlu harta, dan ibadah kan ada 3 macam kan? Ada ibadah harta, ada ibadah badan, ada ibadah harta sekaligus badan, seperti haji misalnya, itu adalah ibadah harta sekaligus badan. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian sebagaimana kebiasaan guru kami Al-Ustaz Mudzakir hafizahullah, beliau ketika akhir majelis menutup doa, menutup dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, maka ini pula saya tulis pada buku ini, dan ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Baik, setelah muqaddimah selesai, kemudian kita masuk pada bab yang pertama, al-hadithul awal. Hadis yang pertama, al-qabr, tentang kuburan. Kenapa dibahas kuburan? Padahal judulnya adalah tentang fase-fase akhirat. Nah, ketahuilah bahwa kehidupan manusia bisa dibagi dua, ya. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Nah, alam dunia ini berakhir dengan kematian. Berarti alam akhirat itu bermula dengan kuburan. Adapun dalilnya hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sesungguhnya al-qabr, kuburan itu awwalu, pertama, manazilil akhirah, fase-fase akhirat. Fa inna jaminhu, apabila dia selamat dari kuburan, fama ba'dahu, maka apapun yang setelah kuburan, aisar minhu, lebih mudah daripada kuburan. Wa illam yanju minhu, dan apabila dia tidak selamat dari kuburan, fama ba'dahu, maka apapun yang setelahnya, asyaddu minhu, lebih dahsyat daripada kuburan tersebut, lebih susah daripada kuburan tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat, mangdaran, pemandangan, qattu, sama sekali, illa, kecuali, wal qabru, kuburan itu, afdha' minhu, lebih mengerikan atau lebih jelek daripada pemandangan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang sangat jelas bahwa kuburan adalah fase awal akhirat. Meskipun yang terkenal, ya, alam dibagi tiga, ada alam dunia, kemudian ada alam barzakh, kemudian ada alam akhirat. Tapi sebenarnya alam barzakh ini termasuk dari bagian alam akhirat. Tapi karena dia permulaan, maka disebut sebagai barzakh atau pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah yang lain. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman, dan ini ada kisahnya. Sayyidina Uthman kalau melewati kuburan, biasanya beliau menangis terseduh-seduh. Sementara beliau kalau membaca Quran tidak menangis. Maka ditanya oleh sebagian orang, wahai Sayyidina Uthman, Anda itu aneh. Kalau membaca Quran, baca tentang neraka, siksa yang mengerikan, Anda tidak menangis. Tetapi melewati kuburan Anda menangis. Kenapa Anda menangis melewati kuburan? Nah, kemudian Sayyidina Uthman menjelaskan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah fase awal akhirat. Kalau selamat, maka setelahnya lebih mudah. Kalau tidak selamat, setelahnya lebih susah. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Sayyidina Uthman. Beliau tidak merasa, saya ini sudah khalifah, sayalah pasti masuk surga, enggak mungkin tidak selamat di kuburan. Nah, tidak seperti itu. Beliau masih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan di kuburannya tidak selamat, sehingga nanti setelahnya juga lebih susah lagi. Dan inilah sifat orang yang baik, ya, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi hati mereka masih takut seandainya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada Allah dan tidak diterima amal-amalnya di dunia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan, fa inna jaminhu, kalau selamat dari kuburan, maka setelahnya pasti lebih gampang. Jadi fase akhirat kan banyak, ya. Ada kuburan, kemudian ada lagi mahsyar, ada lagi timbangan atau mizan, ada lagi mauqif, nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian ada lagi hisab, macam-macam itu ternyata kuncinya adalah di awalnya, yaitu di kuburannya. Kalau di awalnya selamat, maka setelahnya selamat. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya di kuburan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata sudah kita temukan jawabannya dari hadis Nabi yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal mani'ah min adzabil qabr." Surat Tabarak itulah surat yang mencegah dari siksaan kubur. Hadis riwayat Ibnu Marduyah, dan hadis ini derajatnya sahih.
Maka supaya kita terbebas dari siksaan kubur, selamat di kuburan, maka marilah dibiasakan setiap malam membaca surat Al-Mulk. Dan ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana la yanamu hatta yaqra'a, adalah kebiasaan Nabi tidak tidur malam sampai membaca surat As-Sajdah, ini surat yang ke-32, dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, kalau bisa 2 surat ini lebih utama. Tetapi kalau tidak bisa, maka minimal surat Al-Mulk ini sudah mencukupi, yaitu untuk menjaga dari siksaan kubur. Kemudian hadis yang kedua, al-haditsu tsani, al-mau'izah, nasihat fil qabr, di kuburan. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, hamba yang beriman, idza kana, jika adalah dia finqita'in minad dunya, pada waktu putus dari dunia, maksudnya ketika mau mati, wa iqbalim minal akhirah, dan maju menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun, turunlah kepadanya beberapa malaikat, minas sama, dari langit, bi'dul wujuh, yang putih-putih wajahnya, ka'anna wujuhahum, seolah-olah wajah-wajah mereka asyamsu, adalah matahari saking putihnya, ma'ahum, bersama mereka kafanun, ada kafan min akfanil jannah, dari kafan-kafan jannah, wa hanutun, dan parfum orang mati, ya kalau di Indonesia serimpi, min hanutil jannah, dari serimpinya jannah. Ini karena hadisnya panjang ya, kita potong-potong saja supaya lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ini bicara proses kematian seseorang. Ada orang muslim, ada orang kafir. Kalau orang muslim yang baik, yang bukan munafik, maka ketika mau mengalami kematian ternyata disambut oleh malaikat-malaikat yang wajahnya putih-putih. Jadi ternyata malaikat maut itu tidak datang sendirian. Malaikat maut itu yang bertugas mencabut nyawa dia. Tapi ternyata bersama dia itu ada rekan-rekannya. Nah, maka yang disebut malaikat ini adalah malaikatun di sini, malaikat-malaikat rekan-rekannya atau yang menyertai malaikat maut rahimahullah, hafizahullah taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malaikat turun ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan pemelihara kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas imannya, maka tidak ada takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ini pada surat Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian juga kita temukan pada surat Fussilat ayat 30, dan ini yang lebih jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan pemelihara kami adalah Allah, kemudian istiqamah di dalam imannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat pun turun kepada mereka. Ini maksudnya malaikat apa ini? Nah, ini yang dimaksud adalah malaikat tadi yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka yang dimaksud turun di sini adalah turun ketika orang tersebut akan mati, ya, menjelang kematiannya. Maka para malaikat ini menyambut kematian dia. Mereka membisikkan atau mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut, enggak usah sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah akan masuk jannah. Nah, sehingga nyawa orang beriman mudah keluarnya. Kenapa? Karena disambut dengan kebaikan, disambut dengan bisyarah, dengan kabar gembira surga. Maka dia tidak akan susah untuk mengeluarkan nyawanya dari tubuhnya. Tidak seperti orang-orang kafir yang enggan untuk mati. Kemudian hatta yajlisu, sehingga mereka duduk, minhu, terhadap orang yang akan mati tadi, maddal basar, sejauh pandangan mata. Wa yaji'u, dan datanglah malakul mauti, malaikat maut alaihi salam. Nah, jadi malaikat maut ternyata dalam hadis ini didoakan dengan apa? Alaihi salam, ya. Tapi seandainya kita doakan hafizahullah, enggak ada masalah, ya, karena orang-orang yang masih hidup perlu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau alaihi salam sebagaimana doa untuk para nabi. Hatta, sehingga ya jadi duduklah malaikat maut tadi inda ra'sih, pada kepalanya, yaitu di samping kepalanya. Nah, di sini istilah malaikat maut ternyata namanya malaikat maut, bukan malaikat Israel. Adapun istilah Israel pakai ain, ya, Israel itu adalah istilah yang ada dalam hadis yang dhaif, tidak ada dalam hadis yang sahih. Maka istilah malakul maut lebih utama daripada istilah Israel.
karena hadis ini sahih. Fayaqul, lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin min Allah, kepada ampunan dari Allah, waridwanin, dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di akhirat itu ada ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, ada murka dan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang baik ini mati menuju kepada ampunan dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita temukan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Al-Hadid ayat 20, wa fil akhirati adzabun syadidun, di akhirat ada siksaan yang dahsyat. Ini yang pertama untuk orang-orang kafir. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah dan ridha dari Allah. Ini untuk orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang berkaitan dengan hadis tadi, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Semoga kita semua mati dalam keadaan mendapatkan maghfirah dan ridwan. Amin ya rabbal alamin. Qala, Rasul mengatakan, fatakhruju, maka keluarlah nyawa tadi, fatasilu, lalu dia mengalir, kama tasilul qatrah, sebagaimana mengalirnya satu tetes, fisiqa, pada wadah minum. Jadi wadah minum kalau dia penuh, kemudian nanti akan apa? Mengalir. Mengalir jangan sangat mudah. Tidak perlu kita tarik-tarik, sudah mengalir sendiri. Nah, maka mudahnya keluarnya nyawa orang beriman seperti itu. Fayakhudhuha, maka malaikat pun memegang nyawa tersebut. Fa idza akhadhaha, kalau dia sudah memegangnya, lam yada'uha, para malaikat tidak membiarkan nyawa tadi, fi yadihi, pada tangannya malaikat maut, tarfata'ain, sekejap mata pun, hatta ya'khudhuha, sehingga mereka yang memegang nyawa tadi. Fayaj'aluha, lalu mereka meletakkan nyawa tadi, fi dzalikal kafan, pada kafan tersebut, wa fi dzalikal hanut, dan pada parfum tersebut. Wa yakhruju minha, dan keluarlah darinya, ka'atyabi nafhati miskin, seperti paling wanginya bau minyak wangi misik, wujidat, yang didapatkan, ala wajhil ardi, di atas muka bumi. Tapi ini semuanya gaib ya. Jadi ketika rohnya keluar itu gaib, enggak terlihat. Kemudian kafan yang disiapkan gaib, enggak terlihat. Parfum yang disiapkan gaib, enggak terlihat, sehingga juga enggak tercium. Maka ada orang soleh mati kemudian tidak ada bau wangi, nah, kita tidak perlu menanyakan, nah bagaimana hadis ini, katanya bau wangi muncul. Ini bau wangi yang gaib. Tapi konon seringkali kita dapatkan berita-berita, ini ada orang mati kemudian wangi muncul. Nah, wangi muncul seperti ini perlu dipertanyakan, apakah betul itu wangi yang memang tidak disiapkan oleh untuk si mayitnya, atau itu adalah wangian yang disiapkan oleh keluarga mayit untuk si mayit. Karena seringkali orang mudah-mudah memberikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Nah, maka intinya adalah bahwa wangi di sini wangi yang gaib. Tapi kalau Allah sesekali membuka kegaiban ini untuk menunjukkan kesolehan orang yang mati tersebut, itu tidak susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Adapun minyak wangi misik ini dipilih karena minyak wangi misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Tidak ada minyak wangi yang lebih wangi daripada minyak wangi misik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, atyabu tibi al-misku, hadis riwayat Muslim. Paling wanginya minyak wangi adalah minyak wangi misik. Tapi minyak wangi misik yang asli bukanlah minyak wangi misik yang dijual di pinggir-pinggir jalan dengan harga 5.000, 10.000, bukan. Tetapi ala innal miska ba'du damil ghazal. Sebagaimana kata guru kami Syekh Maftuhin Saleh An-Nadwi rahimahullahu taala, bahwasanya parfum misik yang asli itu adalah sebagian dari darahnya kijang. Nah, kalau pengen mengetahui, antum bisa tanya kepada Mbah Google bagaimana itu proses pembuatan minyak wangi misik. Gak ada masalah, tanya Google, karena ini bukan masalah hukum. Baik, sampai di sini al-hadis, selesailah hadis. Jadi kata-kata al-hadis ini maksudnya wasaqa al-hadis. Jadi perawi menyebutkan hadis itu secara panjang lebar. Maka al-hadis ini kalau dibaca al-haditha. Wa huwa, dan hadis ini fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, wa ghairihi, dan yang lainnya, bi ikhtisarin, secara ringkas. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa rijaluhu rijalus sahih, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadis sahih. Demikian saya kutip dari kitab Majma', yaitu Majma'uz Zawaid karya Al-Imam Al-Haythami, gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah ta'ala.
Hadis ini sebenarnya panjang ya, tapi saya ringkas karena kalau terlalu panjang malah menyusahkan kita untuk mempelajarinya. Jadi ringkasnya di sini disebutkan dua kondisi, kondisi orang beriman mati dan kondisi orang kafir mati. Nah, kondisi orang kafir mati saya ringkas di sini, nggak saya sebutkan, tapi kesimpulannya adalah kebalikan dari apa yang disebutkan tadi. Kalau di sini orang mukmin mati membuat bau yang sangat wangi, maka di situ orang kafir mati membuat bau yang sangat busuk sekali, sehingga ketika naik ke langit itu semua malaikat merasa ada bau busuk yang menyengat. Al-hadits tsalits, hadis yang ketiga, fitnatul qabr, fitnahan kuburan. Fitnah itu artinya adalah ujian. Jadi di kuburan itu ada ujian. Yang dimaksud ujian adalah pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Karena itu malaikat mungkar nakir disebut juga sebagai fatan, tukang penguji di kuburan. Jadi boleh disebut mungkar nakir karena dua malaikat, boleh juga disebut fatan, ya, mungkarnya fatan, nakirnya juga fatan. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-'abdu, seorang hamba, idza wudi'a, apabila ditaruh fi qabrihi, pada kuburannya, wa tuwliya, ini salah ya. Ini semestinya wa tawalla. Jadi diganti saja ya, dan ini tulisan manusia banyak salahnya biasa. Wa tawalla, dan telah pergi, wa dhahaba, dan telah lenyap, ashabuhu, sahabat-sahabatnya, hatta, sehingga, innahu, sesungguhnya si mayit tadi, la yasma'u, sungguh mendengar, qar'ani alihim, suara sandal-sandal mereka, atahu malakani, datang kepadanya dua orang malaikat. Nah, inilah yang disebut sebagai fitnahan kubur atau malaikat pemfitnah kubur, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Tapi di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, dan ini yang masyhur, bahwa malaikat yang datang ini baik menguji orang muslim maupun menguji orang kafir sama, namanya adalah mungkar dan nakir. Pendapat yang kedua, ini tidak populer, mengatakan bahwa untuk orang muslim yang datang adalah malaikat basyir dan mubsyir. Untuk orang kafir atau munafik, maka yang datang adalah mungkar dan nakir. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, dua malaikat yang berbeda. Ini maksudnya ketika datang itu dalam bentuk yang berbeda, yang satunya mengerikan, yang satunya tidak. Fa'aq'adahu, lalu kedua malaikat itu mendudukkan si mayit. Nah, ini jangan ditanya bagaimana mungkin bisa duduk sementara si mayit ini berada pada liang lahat yang sangat sempit sekali. Kok bisa duduk gimana? Nah, maka jawabannya ini semuanya adalah alam barzakh. Jangan disamakan dengan alam dunia, tidak akan nyambung ya. Maka alam barzakh kita percaya saja sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didudukkan ya. Setelah duduk, fayaqulanilah, lalu keduanya bertanya kepada si mayit. Ma kunta taqul, apa yang kamu dulu ucapkan fi hadzal rajul, tentang orang ini, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah malaikatnya bawa fotonya Nabi atau bagaimana, enggak paham. Ini masalah gaib ya. Intinya ditanya bagaimana pendapat kamu dulu ketika di dunia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka si mukmin mengatakan, asyhadu, aku bersaksi, annahu abdullah, bahwa dia adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Fayuqal, maka dikatakan, ungdur, lihatlah, ila maq'adika, kepada tempatmu, minan nar, di neraka. Abdalakallahu bihi, Allah telah menggantikan untuk kamu dengannya, maq'adan minal jannah, satu tempat di dalam surga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fayarahuma jami'an, lalu dia melihat keduanya bersama-sama. Jadi melihat calon tempat dia di neraka yang dia diselamatkan oleh Allah darinya, dan melihat calon tempat dia di surga yang dia akan memasukinya dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dua-duanya ditampakkan ini? Supaya dia tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mengatakan, Masya Allah, ini gara-gara saya beriman, saya diselamatkan dari bagian saya yang ini, dan saya masuk pada bagian yang saya yang ini. Nah, demikian juga orang kafir juga sama ya. Mereka nanti akan melihat bagaimana kondisi surga yang sangat nikmat sekali, sehingga mereka tambah menyesal sekali kenapa tidak beriman saat di dunia. Dia mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat, dan melihat orang-orang beriman berada dalam kenikmatan yang sangat menyenangkan. Nah, akhirnya mereka semakin semakin susah hati mereka, sudah disiksa dan sudah tersiksa juga batinnya karena melihat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sedemikian rupa.
Al-hadits muttafaqun alaih. Ini juga hadisnya ringkasan, maka ditutup dengan kata-kata al-hadits seperti ini. Seringkali juga ditutup dengan kata-kata ila akhirih, diringkas nih. Ini ilah, ini maksudnya ila akhirih. Atau seringkali al-hadits ya. Maksudnya hadisnya ada lanjutannya. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah saja, yaitu di sini disebutkan yasma'u qur'ani alihim. Si mayit mendengar suara sandal-sandal orang-orang yang meninggalkan kuburan. Ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan berarti mayit mendengar suara orang. Jadi meskipun dia mati, tetapi telinganya masih bisa mendengar. Tapi pendapat yang terpilih, yang dipilih oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, bahwa dia mendengar suara sandal ini karena dijadikan mendengar oleh Allah pada saat itu. Artinya hukum asal orang mati tidak bisa mendengar. Kapan orang mati bisa mendengar? Ketika ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa orang mati bisa mendengar. Pemahaman seperti ini lebih bagus karena supaya tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang menunjukkan orang mati tidak bisa mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang mati. Ini surat An-Naml ayat 80. Tetapi mereka yang mengatakan orang mati bisa mendengar, mereka menjawab al-mauta yang dimaksud di sini bukan orang-orang mati yang sudah mati, tapi maksudnya adalah orang-orang yang mati hatinya, itu orang-orang kafir. Tapi kita ada dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in," kamu tidak bisa memperdengarkan man fil qubur, orang-orang yang ada dalam kuburan. Nah, kalau ini sudah jelas. Jadi man fil qubur, orang yang ada dalam kuburan itu yaitu orang mati. Bukan orang yang mati hatinya yaitu kafir, bukan. Kalau ayat pertama tadi oke lah, mauta di situ orang mati hatinya. Tapi di sini nggak bisa ya. Orang yang ada dalam kuburan berarti orang yang sudah mati, yang nyawanya sudah lepas dari jasadnya. Nah, maka ringkasnya pendapat yang terpilih adalah bahwa orang mati hukum asalnya tidak mendengar suara. Kapan dia mendengar suara? Ketika Allah kembalikan rohnya kepadanya, atau ketika kita dapatkan dalil bahwasanya orang mati tersebut mendengar suara, maka kita katakan dia mendengar suara. Seperti misalnya dalam hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah setelah perang Badar selesai, ada 70 mayat orang-orang kafir oleh Nabi kemudian dibuang di sumur Badar. Nah, sambil membuang begitu, Rasulullah mengatakan, bukankah kalian sudah mendapatkan janji Allah kepada kalian itu benar? Nah, maka Sayyidina Umar teriak, wahai Rasulullah, engkau berkata kepada orang-orang yang sudah mati, apakah mereka mendengar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma antum bi asma' minhum. Tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka, walakinnahum la yujibun. Hanya saja mereka orang-orang mati tadi tidak bisa menjawab ucapan saya. Dan ini juga kita temukan dalam Al-Qur'an dalilnya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Nabi Saleh berpaling dari kaumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah. Jadi siksa turun, kemudian mereka binasa. Nah, Nabi Saleh berpaling dari kaumnya, wa qala, dan mengatakan kepada kaumnya yang sudah mati, yang sudah hancur, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, aku sudah sampaikan kepada kalian risalat Rabbi wa nasahtu lakum, dan aku sudah menasihati kalian, walakin la tuhibbuna an-nasihin, kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Ini surat A'raf ayat 79, juga surat A'raf ayat 93. Ini Nabi Syuaib juga mengatakan yang sama, fatawalla anhum, setelah kaumnya dihancurkan oleh Allah, dia berpaling dari mereka, lalu mengatakan, wahai kaumku, sungguh sudah saya sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan sudah saya nasihatkan kepada kalian, fa kaifa asa ala qaumin kafirin, maka bagaimana mungkin saya bersedih terhadap kaum kafir yang kemudian dihancurkan oleh Allah seperti kalian sekarang ini. Nah, jadi kaumnya sudah hancur, sudah pada mati, tapi Nabi Syuaib bicara sama mereka. Kenapa? Apakah mereka mendengar? Nah, mereka mendengar berdasarkan dalil ayat ini, dan itu mendengarnya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mendengar pada saat itu. Pada saat itu saja ya. Nah, adapun mereka yang suka ziarah kubur, kemudian ngomong kepada orang yang dikubur,
wahai Pak Fulan, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hutang-hutang saya segera lunas. Ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda pengen dilunaskan hutangnya oleh Allah, bangun jam 2 malam, angkat tangan, salat tahajud, angkat tangan, doa kepada Allah langsung, ya. Enggak usah datang ke kuburan minta doa kepada Pak Fulan, wali Fulan yang sudah mati tersebut. Kita lanjutkan al-hadits rabi', hadis yang keempat. Nam salihan, tidurlah dengan nyaman. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ringkasan, ya. Maka sebagusnya ini dikasih titik-titik untuk menunjukkan bahwa ini hadisnya adalah ringkasan. Jadi setelah orang mati dimasukkan dalam kubur, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, siapa ini? Siapa orang ini? Yaitu Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka si mayit Muslim mengatakan, huwa Muhammadun. Dia adalah Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Nah, jadi orang beriman mulutnya dijadikan oleh Allah bisa mengucapkan jawaban yang benar. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh, fil hayatid dunya fil akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Yaitu di dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika kubur di akhirat dia juga bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga dia yakin bahwa ini yang ditanyakan adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman bisa ngomong seperti itu karena dia meyakini dalam hati. Maka apa yang diyakini dalam hati itu nanti bisa terucap pada saat di kuburan, dites atau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Tetapi kalau di dunia mengatakan Muhammad Rasulullah, tetapi tidak meyakini dalam hati, nanti tidak akan muncul dalam apa? Dalam mulutnya ketika dia di kuburan. Yang muncul dalam mulutnya ketika di kuburan adalah sesuai dengan keyakinan dia. Maka munafik tidak bisa mengatakan Muhammad Rasulullah, nggak bisa. Ja'ana, Muhammad datang kepada kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti, wal huda, dan petunjuk. Yang dimaksud bukti adalah mukjizat-mukjizat. Jadi mukjizat itu istilah syar'inya adalah dua, ya, bayyinat atau ayat. Adapun istilah mukjizat ini bukan istilah yang syar'i, maksudnya bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi dipakai enggak ada masalah. Hanya saja lebih utama menggunakan istilah syar'i daripada istilah yang tidak syar'i. Disebut bayyinat karena mukjizat itu merupakan bukti bahwa betul-betul dia seorang nabi, bukan nabi palsu. Fa'ajabna, maka kami mengijabai, wattaba'na, dan kami mengikuti, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Dia adalah Nabi Muhammad, dia adalah Nabi Muhammad, dia adalah Nabi Muhammad. Ini cara membacanya begitu. Kalau panjenengan pengen membaca satu kali juga boleh. Huwa Muhammadun, dia adalah Nabi Muhammad. Qalahu thalathan. Nah, ditambahi qalahu thalathan. Dia mengucapkannya 3 kali. Boleh kita ucapkan 3 kali betul-betul, boleh kita ucapkan 1 kali, tapi qalahu thalathan. Fayuqalu, maka dikatakan kepada si mayit tadi, nam salihan, tidurlah dengan nyaman. Jadi maksudnya sambil menunggu kiamat, ya, maka silahkan kamu tidur dengan nyaman, tidak akan diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan-siksaan di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa bahwa ujian di kuburan itu cuma 1 kali. Jadi 1 kali diuji, kalau sudah lulus sudah 6 sholihan. Kalau sudah 6 sholihan berarti nggak diganggu lagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan diuji itu sampai 7 hari. Kalau 7 hari berarti hari pertama diuji, kemudian 6 sholihan. Habis itu dibangunkan lagi diuji 6 sholihan lagi. Ini berarti nggak 6 sholihan. Karena kalau sudah disuruh tidur dengan nyaman kok dibangunkan lagi untuk diuji, maka ini bukan sesuatu yang nyaman. Maka hadis yang dhaif tadi yang menyebutkan bahwa diuji orang mati selama 7 hari, ini zahirnya bertentangan dengan hadis yang sahih ini, yang zahirnya menunjukkan ujian hanya 1 kali saja. Dan itulah sebabnya sebagian saudara kita kaum muslimin, mereka suka untuk sedekah bagi mayit 7 hari awal kematian, itu supaya sedekah untuk mayit ini mempermudah ujian dia selama 7 hari tersebut. Itu dasar mereka adalah hadis yang dhaif. Meskipun nggak ada masalah kita sedekah kepada orang dengan niatan pahalanya untuk mayit,
selama 7 hari atau bahkan setiap hari sampai kita tidak mampu melakukannya, nggak ada masalahnya. Qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, in kunta, sungguh adalah engkau, lamuqinan bihi, kamu yakin terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa hadis yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sudah selesai 40 menit. Inilah nisab kita untuk setiap kajian, dan saya tidak akan memperbanyak ucapan sehingga menambah dari batas waktu yang ditentukan. Maka sampai di sini dulu, insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan dikirim lewat WA atau apapun yang disiapkan oleh panitia. Nanti kita jawab pada pertemuan yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Terutama yang berkaitan dengan tema ya, terutama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.